Justru sebaliknya sih. Iya. Kalau aku emang iya. Syukurnya sih enggak. Jadi sebelum pandemi ini kan kita tiap hari ketemu, soalnya kampus, kelas, dan kita berdua itu tipe orang yang kalau misalkan ketemu kenapa enggak, dan sebelumnya dia juga udah pernah bilang kalau he's not that good with chatting, makanya dia lebih suka ketemuan. Karena pandemi ini kan jadinya kita nggak ketemu sama sekali, hanya bisa mengandalkan chatting. Awalnya aman-aman aja, kita masih ngechat, tapi beberapa minggu ini udah nggak pernah ngechat sama sekali. Dan di saat itu aku mikir kayak, apakah ada sesuatu yang kita salah paham gitu karena kata-katanya. Dan ya iya, mungkin karena ngechat akhirnya kita jadi kurang memahami satu sama lain ya, karena apa yang kita tahu ya itu doang yang di chat. Beda sama ketemuan ya, kita dengar apa yang dia bilang, kita lihat apa gerak-geriknya. Dan saat ini emang 100% komunikasi kita itu cuman dari chat doang. Dan di saat itu aku ngerasa kayak kita udah kehilangan satu sama lain lah. Mungkin Aku ini sebenarnya anak tunggal, plus orang tua aku itu ayahku itu kerjanya di luar kota. Semenjak aku kuliah malah mamaku tuh jadi kayak sendiri gitu di rumah. Kan ayahku kalau misalnya lagi puasaan ya, itu kan nggak bisa libur ya, tetap harus kerja kalau misal belum pandemi ini. Jadi tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya kita tuh nggak full 1 bulan gitu barengan puasanya. Tapi karena tahun ini adalah kita dikasih musibah seperti ini ya, corona. Jadi aku akhirnya terpaksa pulang ke kotaku, dan ayahku juga terpaksa WFH gitu, work from home. Jadi thanks to corona sih sebenarnya jadi lebih akhirnya full team gitu, buka puasa bareng, sahur bareng gitu. Menurut aku sih justru karena corona ini akhirnya aku jadi lebih kenal sama mereka, lebih deket aja sih, lebih sering ngobrol lebih, karena tiap hari di rumah mulu ya, lebih sering melakukan kegiatan yang bareng-bareng, dan itu semua berkat corona. Jadi ceritanya kita kan biasa ketemu karena kita sama-sama di satu tempat. Sebelum pandemi itu aku dapat kerjaan tuh di kota lain. Terus habis itu jarang kontakan karena kerjaan juga kan. Dia sering kontak aku tapi kayak jarang balas gitu kan. Soalnya kan karena kerjaan itu tadi semenjak COVID-19 itu kan, di PSBB. Jadi aku udah selesai kerja, niatnya mau langsung ke kotanya, tapi sebenarnya tutup. Tapi aku tetap maksa buat ke rumahnya dia itu kan yang di Solo. Tapi setelah aku di sana, tapi dia tetap di dalam kamar gitu, nggak mau keluar. Terus akhirnya aku udah ya udah biasa aja gitu. Ya udah aku akhirnya pulang ke Bumenak gitu kan malam-malam. Ya udah semenjak itu udah lost kontak sampai sekarang. Dan ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja.
Justru aku jadi lebih deket sama beberapa temanku yang dari luar kota. Karena sebelum pandemi tuh rasanya semua sibuk sendiri-sendiri, jadi akhirnya nggak sempat saling kontak-kontakan dan sebagainya. Tapi karena pandemi ini, we're on our social media for almost 24 hours, jadi akhirnya jadi bisa lebih keep in touch sama teman-teman yang justru jauh sama aku. Aku bisa sering ngobrol sama mereka, sering komunikasi sama mereka lewat chatting, video call. Bahkan ada satu orang temanku yang karena pandemi ini kita jadi benar-benar lebih dekat dan jadi sering lebih diskusi soal banyak banget hal, dan akhirnya kita jadi saling tahu bahwa kita sebenarnya tuh punya banyak banget kesamaan, and it's really fun. Jadi rasanya di tengah pandemi ini justru bikin kita lebih lebih memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan akhirnya kita jadi lebih bisa mengapresiasi mereka dan menghargai keberadaan mereka. Kata pepatah itu selalu ada hikmah dari sebuah kejadian. Nah, kalau versi aku itu ini